Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ursul iman. Jamaah subuh dan santrian dengan as-suhbah. As-suhbah itu ialah pertemanan atau persahabatan. Tapi di dalam ilmu tasawuf yang dimaksud as-suhbah itu yaitu mengambil guru pembimbing atau mursyid. Dan mereka itulah yang disebut Al-Wurrasul Muhammadi, para pewaris Nabi, minal ulama'i al-arifin, yaitu para ulama yang mencapai tingkatan al-arifin. Kemudian dilanjutkan wa haula'il wurratsu al-mursyiduna suhbatuhum tiryaqun mujarrab. Mereka itu para pewaris al-mursyidun, pewaris yang memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang disebut al-mursyidun. Suhbatuhum tiryaqun mujarrab, berteman, bersahabat dengan mereka adalah tiryaqun mujarrab, obat penangkal yang mujarrab. Bersama mengikuti saja mereka dikatakan menjadi obat penangkal. Mujarrab. Mujarrab dalam bahasa Arab kalau diartikan mujarrab itu yang sudah teruji, sudah terbukti. Wal bu'du anhum, menjauhi mereka para pewaris Nabi itu summun qatilun, semacam racun yang bisa membunuh. Artinya tidak boleh kita jauh daripada mereka, yaitu para pewaris Nabi, yaitu para ulama al-arifin billah. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Karena mereka itu adalah kelompok yang orang yang duduk pada majelisnya tidak akan mendapatkan kecelakaan. Hadir di majelisnya la yashqa bihim, tidak akan membawa kerugian atau kecelakaan. Murafaqatuhum al-ilajul amaliyul fa'al li aslahin nufus, menyertai mereka, mendampingi mereka. Fil ilajul amali, itu adalah terapi praktis al-fa'al yang sangat efektif. Untuk apa? Islahin nufusi, untuk memperbaiki jiwa-jiwa, wa tahzibil akhlaqi, untuk memurnikan akhlak, wa garasil aqidah, dan menanamkan akidah, wa rusuhil iman, memantapkan iman. Di anna hadhihi umur la tunalu bi qira'atil kutubi, karena hal ini tidak bisa didapat dengan hanya membaca buku, membaca kitab-kitab, wa mutaala'atil kararis, dan mutaala'ah kertas-kertas. Innama hiya hisalun amaliyah wujdaniyah, karena itu adalah harus melalui dengan
perbuatan praktik wijdaniyah yang berupa rasa. Tuktabasu bil iktidai dapat diambil dengan melalui keteladanan, wa tunalu bil istiqa'il qalbi, dan diperoleh dengan cara mengambil atau meminum berupa tindakan hati, wa ta'assurir ruhi, dan pengaruh yaitu rohani. Di sini dijelaskan bahwa para pewaris Nabi itu al-mursyidun, ulama-ulama yang sudah mencapai tingkatan ma'rifah, berteman dengan mereka atau menjadikan guru mereka itu dikatakan sebagai tiryakun mujarrab, obat penangkal yang terbukti, dan tidak boleh jauh daripada mereka, karena jauh daripada mereka dikatakan summun qatilun, racun yang bisa membahayakan, bahkan bisa membunuh. Siapa yang menemani mereka tidak akan celaka, dan mendampingi mereka dikatakan terapi praktis yang efektif. Untuk apa? Islahin nufus, untuk mengadakan perbaikan jiwa, mendidik, untuk memurnikan akhlak, menanamkan akidah yang benar, dan memantapkan keimanan. Kenapa katanya masalah-masalah ini menemani, mengikuti, mengambil guru para pewaris Nabi itu? Apa yang disampaikan itu tadi, islahin nufus, untuk kebaikan jiwa, akhlak, akidah, mantapkan iman, itu tidak bisa didapat hanya dengan membaca kitab, menelaah buku-buku yang berbicara tentang itu. Jadi itu tidak bisa hanya dengan membaca berbagai macam buku, menelaah beberapa pendapat-pendapat. Kenapa innama hiya soalun amaliyah wijdaniyah? Karena itu adalah harus melalui praktik dan wijdaniyah. Dan disebut wijdaniyah itu melalui dengan rasa. Tuktasu bil iktida, diambil dengan cara bil iktidai, yaitu keteladanan, mengikuti. Mengikuti artinya kalau hanya membaca buku tidak bisa mengikuti menjadi keteladanan, kalau tidak ada dilihat praktek, hanya membaca teori saja. Jadi watnar bil istiqa'il qalbi itu harus melalui, ibaratkan minum itu minumnya melalui hati, wa ta'assurir ruhi, dan pengaruh intuitif atau pengaruh rohani. Jadi itu di sini sangat dipentingkan untuk mengikuti, berguru kepada namanya al-wurrathu al-muhammadi, para pewaris Nabi. Wa min nahiyatin ukhra, dari segi yang lain, dari sisi yang lain, fa kullu insanin la yakhlu min amradin qalbiyah, semua manusia tidak pernah terbebas dari penyakit hati. Semua manusia tidak terbebas dari penyakit hati. Kalau orang Buddhis mengartikan la yakhlu dena masino, boleh rilasa atiyeh, wa ilalin khafiyatin la yudrikuha binafsihi, dan berbagai macam cacat-cacat yang tersembunyi
yang tidak bisa diketahuinya dengan dirinya sendiri. Jadi ada penyakit-penyakit hati, ada cacat-cacat hati yang tersembunyi, di mana setiap orang tidak mampu mengetahuinya dengan sendirinya. Jadi sama dengan kalau ada orang sakit lahiriah, itu nanti dokter yang tahu setelah dia periksa. Terkadang kita tidak tahu penyakit apa. Demikian pula ini penyakit-penyakit hati, tidak ada beberapa yang tersembunyi. Kita tidak tahu kalau dengan diri sendiri, makanya perlu ada namanya guru pembimbing. Bagaimana modelnya itu? Penyakit yang tidak kelihatan, ria, penyakit. Ria itu adalah penyakit hati. Wan nifaqi, sifat kemunafikan. Wal gururi wal hasadi, wal gurur, tertipu. Tertipu, kenapa tertipu? Dikira sesuatu yang dikerjakan baik padahal tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tersembunyi. Ada khafiyah, samar, tersembunyi. Wal hasadi, iri hati, itu penyakit. Wal ananiyah, yaitu orang egois. Ananiyah itu dari kata ana itu saya. Selalu saya, seakan-akan dirinya saja yang benar, dirinya saja yang hebat. Itu namanya ananiyah, penyakit egois. Jadi selalu menampilkan dirinya orang hebat. Itu penyakit itu. Kalau ada orang selalu itu penyakit, tidak punya penyakit. Hubbi syuhrah, hanya ingin dikenal, mencari popularitas. Mencari popularitas itu namanya hubbi syuhrah wa zuhur. Hanya selalu dia yang mau menampakkan dirinya. Orang lain dianggap kecil, hanya dia saja. Wal ujubi, ujub itu puji alih. Ujub dianggap bahwa amalnya sudah banyak, membanggakan dirinya karena banyak jasanya, banyak bantuannya itu disampaikan kepada orang, memperlihatkan kebanggaan dirinya terhadap perbuatan-perbuatan atau amal yang dia lakukan. Wal kibri, apalagi takabur, wal bukhli, dan sifat kikir, dan seterusnya. Dan itu semua adalah penyakit hati. Banyak macam, banyak sekali penyakit dalam hati yang kita tidak lihat, bahkan kita tidak tahu. Bal kada ya'taqidu annahu akmalun nasi khuluqan wa aqwamuhum dinan, wa hadha wal jahlul murakkab wad dalalul mubin. Bahkan bisa saja seseorang meyakini bahwa dialah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Jadi bisa ada seorang demikian, bahwa saya lah akhlak saya yang paling bagus, yang paling sempurna. Ini orang tertipu. Wa aqwamudinan, dan agamanya yang paling bagus, yang paling lurus, yang paling bagus dalam pelaksanaan agamanya. Jadi dia meyakini diri bahwa dialah yang paling bagus, paling betul dalam melaksanakan agama. Sehingga orang lain dikatakan tidak benar, hanya dia saja, praktiknya saja seperti yang dilakukan saja itu yang paling benar, yang lain dikatakan salah, tidak benar. Itu orang tertipu. Wa hadza wal jahlul murakkab, semuanya ini dikatakan kebodohan di atas kebodohan. Jadi orang yang demikian itu dikatakan al jahlul murakkab, kebodohan yang sudah bersusun-susun. Kebodohan di atas kebodohan orang yang
menganggap dirinya demikian, agamanya lah yang paling benar, berarti agama yang paling benar, akhlaknya yang paling sempurna. Adalah kebodohan di atas kebodohan, waddalalul mubin, dan kesesatan yang nyata-nyata. Jadi banyak penyakit-penyakit hati, dan dikatakan tidak ada seorang pun manusia yang terbebas dari itu. Jadi semuanya kita di sini karena manusia, tidak ada yang terbebas. Apakah banyak atau sedikit, bisa saja orang mempunyai banyak penyakit yang disebutkan tadi itu. Ada yang mungkin hanya sebagian saja, ada yang mungkin orang tinggal sedikit penyakitnya itu. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 ayat 104, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, tidak inginkah kami memberitahukan kepadamu orang-orang yang amalnya yaitu mengalami kerugian, orang-orang yang rugi amalnya, al-akhsarina amala, yang paling rugi. Kata al-akhsarin itu adalah isim tafdhil, artinya sangat, kerugiannya sangat besar terhadap amalnya. Apa itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a? Ialah orang-orang yang sesat dalam usahanya di dunia ini. Usahanya, amalnya, kerjanya di dunia ini adalah sesat, tidak benar. Lalu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, lalu mereka mengira bahwa dirinya melakukan tindakan yang benar, yang baik. Jadi dia kira dirinya bahwa apa yang dilakukan sudah adalah yang baik. Padahal itu dhalla, adalah usahanya itu sesat. Itu tadi di atas, orang yang mengira dirinya baik padahal tidak baik, itu orang tertipu. Kenapa? Karena ia mempunyai beberapa macam penyakit hati. Wa kama annal mar'a ya la yara uyuba wajhihi illa bimir'atin safiyatin mustawiyatin. Sebagaimana manusia tidak mampu melihat cacat pada yang terjadi pada mukanya kecuali melalui cermin yang mustawiyah, cermin yang datar, cermin yang datar, cermin yang baik. Takshifu lahu an haqiqati halihi, yang mampu mengungkapkannya hakikat keadaannya. Fakadzalika la budda lil mu'mini min akhin mu'minin mukhlisin nasihin shadiqin. Demikian pula seorang mukmin mesti mempunyai saudara teman yang mukmin pula, yang ikhlas, yang mampu memberikan nasihat dan dia berlaku jujur. Ahsanu minhu halan, lebih baik keadaannya daripada dirinya. Wa aqwa khuluqan, akhlaknya juga demikian. Wa aqwa imanan, imannya lebih kuat. Yusahibuhu wa yulazimuhu, yang selalu menemani dan tidak berpisah dengannya. Wa yuriyahu uyubahu nafsiyah, ia mampu memperlihatkan cacat-cacat jiwanya. Wa yakshifu lahu an khabaya amrad al-qalbiyah, dan mengungkapkan baginya penyakit-penyakit hatinya yang samar. Imma biqali aw bihalihi, bisa saja melalui ucapannya maupun sikapnya.
Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang tidak mampu melihat cacat yang ada di mukanya kecuali melalui cermin yang mustawiyah namanya. Cermin yang bagus, cermin yang datar. Saya kira kita semua punya cermin di rumah. Apa manfaatnya cermin untuk melihat? Utamanya melihat yang apa kotoran-kotoran yang terjadi di wajah. Mungkin jarang kita menggunakan atau mungkin tidak menggunakan cermin itu melihat belakang kita. Tidak pernah dia, mungkin tidak atau mungkin jarang apa kita cermin untuk belakang kita tidak. Itu yang paling utama untuk melihat cacat atau kotoran yang ada di wajah kita. Itu namanya cermin mustawiyah, cermin yang datar. Kalau ada cermin yang tidak datar, apa cermin yang cekung, itu kan sudah lain lagi. Mustawiyah cermin yang bersih, yang jernih. Apa itu gunanya? Taksifun haqiqati halihi. Cermin memberikan informasi kepada kita apa yang terjadi pada muka kita, hakikat. Jadi karena cermin begitu memberikan, mengungkap apa yang terjadi pada wajah kita, maka demikian pula seorang mukmin harus punya cermin berupa saudara. Tetapi bersaudara dengan sesamanya mukmin yang bagaimana mukhlis, yang ikhlas, nasihin yang mampu memberikan nasihat, dan shadiqin yang jujur. Jadi setiap orang harus mempunyai teman. Jadi teman yang secara umum, kalau tadi secara khusus yaitu pembimbing, guru, mursyid. Harus dia seorang mukmin, ikhlas, yang siap selalu memberikan nasihat, shadiqin yang jujur. Bagaimana modelnya itu? Saudara ahsanu minhu halan, yaitu punya sikap akhlak lebih baik dibanding daripada dirinya, imannya kuat. Kemudian yusahibuhu wa yulazimu, yang bisa senantiasa bersamanya, berteman. Kemudian dia sahabat itu, teman itu, fayuriyahu uyubahu an-nafsiyah, yang pula selalu memperlihatkan cacatnya, cacat jiwanya. Wa yaksifu lahu an hafaya amradi al-qalbi, yang mampu mengungkapkan baginya penyakit hatinya yang tidak kelihatan. Melalui apa? Imma biqawlihi, bisa melalui dengan kata-katanya, perkataannya, ucapannya, au bihalihi, atau dengan apanya, sikapnya, atau tindak lakunya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi mengatakan dalam sabdanya, al-mu'minu akhul mir'atul mu'mini, seorang mukmin menjadi cermin terhadap sesamanya mukmin. Jadi teman kita itu harus menjadi cermin. Bagaimana cermin? Memberikan informasi terhadap cacat. Jadi kalau ada teman tapi tidak pernah memberikan informasi tentang kekurangan-kekurangan, itu belum dikatakan teman yang baik. Tidak pernah memberikan peringatan, berarti tidak. Jadi harus kita memilih teman yang lebih baik daripada kita. Jangan mengambil teman yang lebih jelek daripada kita. Wa alaina an nulahuda, dan wajib bagi kita memperhatikan
annal maraya anwa'un ashkal, bahwa cermin itu ada banyak macamnya. Cermin banyak macamnya. Wa minha as-safiyatul mustawiyah, ada cermin yang jernih, baik, datar. Wa minha al-jarba'ul lati tusawwihu jamal al-wajhi, ada juga cermin al-jarba' yang banyak kotorannya. Al-jarba' itu dalam bahasa Arab kalau ada apa bopeng di muka itu al-jarba' namanya. Ada bekas-bekas kudis, itu namanya al-jarba'. Jadi katanya ada juga cermin yang demikian sudah tidak bagus lagi. Allati tusawwihu jamal al-wajhi, yang dapat merusak keindahannya wajah. Jadi kalau cerminnya tidak baik, pasti wajah juga menjadi tidak baik. Kalau menggunakan cermin yang bopeng-bopeng itu tadi. Wa minha alladhi tukabbiru atau tusagiru, juga ada jenis cermin itu cermin tukabbiru, bisa membesarkan. Ada kaca pembesar, itu yang kecil menjadi besar. Itu sebentar kalau ada teman demikian seperti sifatnya cermin pembesar, itu selalu membesar-besarkan temannya. Selalu memberikan pujian-pujian. Ini bahaya juga. Yang teman yang demikian, selalu kebaikannya saja diangkat sehingga orangnya itu sebentar bisa menjadi takabur. Tusagiru, bisa saja ada juga cermin malah memperkecil. Jadi mungkin seorang temannya sebenarnya sudah dosa besar dilakukan, tapi selalu dianggap kecil saja. Ini juga bukan teman yang baik demikian itu. Jadi itu di sini al-wurras al-muhammadi itu di dalam ilmu tasawuf istilah suhbah itu harus memperhitungkan siapa yang akan menjadi teman, siapa akan menjadi guru kita. Jadi karena itu diibaratkan sama dengan cermin yang memberikan informasi kepada kita dan mampu memperbaiki daripada kekurangan-kekurangan kita. Summa qala wa hakadha al-ashabu la akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian mungkin ini Pak Ustaz Abdullah bisa di download ini bukunya Haqaiqu Anit Tasawuf, Hakikat Tasawuf oleh Abdul Qadir Isa. Jadi kita sebentar, karena biasa saya dua jadwal nanti sudah teratur. Jadi tetap kita yang lalu kita lanjutkan kalau sudah diperbanyak. Ini juga bagus karena langsung punya bab-bab tersendiri. Kalau di itu Nu'ata'illah syarah tidak ditentukan bab-bab Arab secara umum saja. Kalau ini sudah terinci dan juga banyak mengambil dari syarah hikam juga. Dan ini juga saya pakai di Al-Markas dan di Mesir Raya sudah selesai di beberapa tempat. La akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzubillahi wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa la taqulana wa ta'ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab Rabbana hab lana sabran wa taqabbal wa ansur Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta qulubana bi syamsika abada ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.